Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eva Navita Agustina, NIM 202112035, Prodi Akuntansi A. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan materi manajemen strategi. Apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi yaitu apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi yang dimaksud adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dengan bisnis, dan bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Mengapa manajemen strategi sangat penting bagi perusahaan? Dikarenakan terdapat 3 alasan. Yang pertama, membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Yang kedua, membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Yang ketiga, membantu mengordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Proses manajemen strategi. Ada 6 langkah dalam proses manajemen strategi. Yang pertama, identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Yang ketiga, pelaksanaan analisis internal. Yang keempat, pemformulasian strategi. Yang kelima, pengimplementasian strategi. Yang keenam, pengevaluasian strategi. Untuk langkah 2 dan 3, secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT. Kekuatan adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Untuk kelemahannya, yaitu aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diberlakukannya tetapi tidak dimiliki. Peluangnya yaitu tren positif di lingkungan eksternal, sedangkan ancamannya adalah tren negatif. Strategi korporat yaitu strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Dalam strategi korporat, terdapat 3 arah strategi. Yang pertama, strategi pertumbuhan, yaitu organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada atau bisnis yang baru. Jenis strategi pertumbuhan yaitu meliputi 1. Konsentrasi, yaitu strategi pertumbuhan di mana perusahaan memusatkan bisnis dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dana bisnis utamanya. Yang kedua, integrasi vertikal, yaitu usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya atau backward dan terhadap outputnya atau forward atau keduanya. Yang ketiga, integrasi horizontal, yaitu memperluas operasi perusahaan dengan mengombinasikan perusahaannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan melakukan hal yang sama dengannya. Yang keempat, diversifikasi, yaitu strategi pertumbuhan sebuah korporasi di mana perusahaan memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Ada 2 tipe diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi terkait, yaitu
membangun kepercayaan pemegang saham dengan menambah bisnis strategi yang sesuai dengan perusahaannya. Yang kedua, diversifikasi tidak terkait, yaitu membangun kepercayaan pemegang saham dengan melakukan pekerjaan yang bagus dalam memilih bisnis untuk diverifikasi dan mengontrol seluruh bisnis dalam portofolio perusahaan. Strategi stabilitas, yaitu organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Strategi pembaruan ada dua tipe. Satu, pengurangan biaya, yaitu strategi jangka pendek yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Yang kedua, pemutarbalikan, yaitu strategi yang didesain untuk situasi ketika kinerja organisasi semakin memburuk. Dengan itu juga, strategi korporat menggunakan matriks PGC sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat mangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. 4 kategori matriks PGC dalam gambar tersebut adalah sapi perah, bintang, tanda tanya, dan anjing. Strategi kompetitif. Yang pertama, menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi, keunggulan uniknya, dan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat untuk strategi kompetitif. Yang kedua, menjelaskan 5 model kekuatan Porter. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri, ancaman pendatang, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. Yang ketiga, menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. 3 strategi kompetitif Porter adalah kepemimpinan biaya, bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. Diferensiasi, yaitu persaingan atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Dan fokus, yaitu persaingan dalam segmen yang sempit, baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Masalah manajemen strategi, yaitu fleksibilitas strategi. Maksudnya yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil. Dan merupakan hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Manajer dapat menggunakan strategi e-business untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik, berfokus pada kelompok pelanggan khusus, atau menurunkan biaya dengan menstandarisasi fungsi kantor tertentu. Manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif dan pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekankan layanan pelanggan. Manajer strategi dapat menerapkan strategi yang lebih inovatif, termasuk memutuskan penekanan inovasi organisasinya, yaitu riset ilmiah dasar, mengembangkan produk atau mengembangkan proses, dan menetapkan waktu inovasinya, yaitu pergerakan pertama atau pengikut.
Isu-isu manajemen. Yang pertama, keunggulannya manajer yang mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yaitu dari sebuah organisasi dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat dan strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. 2. Melaksanakan konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Maksudnya yaitu, dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba yang lain. Contohnya, sebuah lembaga pendidikan yang melakukan perbaikan mutu pengajaran dan meningkatkan sarana agar dapat menghasilkan lulusan murid dengan nilai dan karakter yang bagus, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Karena dengan berhasilnya, usaha tersebut akan menjadi daya tarik bagi donatur-donatur untuk memberikan sedikit kucuran dana, dan dari dana tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional atau merenovasi fasilitas lain agar lebih baik lagi. Yang ketiga, memasukkan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi. Maksudnya, dengan adanya etika dalam organisasi dapat memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Contohnya, hubungan organisasi dengan karyawannya, yaitu untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. Yang keempat, internet yang dapat membantu manajer dalam salah satu platform penjualan, misalnya